Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ki Bagus Purwas. Channel ini akan selalu hadir untuk membahas tentang dunia spiritual dan supranatural yang tak kasat mata. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang pembahasan yang sangat unik, yang mana pembahasan ini merupakan pembahasan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu video tentang ilmu khodam atau ilmu khodam bagian 1 atau part 1 ya. Bagi teman-teman sedulur semua yang belum menonton di part 1, sebaiknya tonton dulu video part 1. Boleh dengan mengklik link di atas ini. Apabila sedulur belum menonton video part 1, maka sedulur tidak akan memahami tentang video di part 2 ini. Maka sebaiknya jangan tonton video ini sebelum menonton video di part 1. Baik, akan langsung saya lanjutkan pembahasan berikut ini. Setelah kemarin saya bahas tentang khodam-khodam, ilmu goib dan juga ilmu hikmah, maka akan saya lanjutkan tentang pembahasan khodam ilmu kejawen, ilmu sihir atau ilmu hizib. Nah, seperti yang kita tahu selama ini, ada banyak sekali jenis, ragam, macam budaya ilmu hikmah yang ada di Nusantara ini. Ada yang namanya ilmu kejawen, ilmu hizib, ilmu sihir, ilmu qasam, ilmu saifi, dan lain sebagainya. Dan setiap ilmu qasam, hizib, sihir tersebut memiliki versi-versi, memiliki beragam nama yang sangat banyak. Begitu juga tentang khodam-khodam dari versi ilmu kejawen. Kebanyakan ilmu kejawen menggunakan khodam jin bertahap rendah seperti khodam harimau, buaya, ular, kera, burung, dan sebagainya. Nah, kita yang belajar tidak mengetahuinya karena secara teori bahwa ini ilmu ampuh, amalan para sesepuh, dan yang sebenarnya mengundang khodam jin berupa binatang menarik kekuatannya agar menempel dan masuk ke dalam tubuh kita. Dan bila hal itu sudah terjadi, maka akan membuat kita malas beribadah, dan kalau kita melanggar syarat-syaratnya, maka akan berakibat negatif pada tubuh kita, dan ketika kita mati, maka khodam itu akan mengundang masalah kepada kaum kerabat karena jin akan mencari pewarisnya yang disebut dengan istilah titisan dari leluhur. Ada baiknya apabila dalam mengamalkan suatu ilmu kebatinan tidak melibatkan khodam golongan hitam. Akan lebih baik apabila kita amalkan ilmu kejawen yang benar-benar bersumber dari Islam dan memang ilmu tersebut sudah terbukti tidak menimbulkan masalah di hari-hari selanjutnya. Tentu hal ini sangat berpengaruh terhadap adanya guru pembimbing atau guru yang benar-benar siap untuk menjadi pengarah kepada kita. Apabila kita tidak mengetahui hal-hal yang tidak kita ketahui, maka kita bisa menanyakan kepada guru kita. Nah, apabila kita ingin benar-benar menguasai ilmu kejawen versi apapun, maka sebaiknya kuatkan dulu akidah kita, iman dan Islam kita. Maka apabila tidak, akan terpengaruh oleh karakter dari khodam tersebut. Begitu juga khodam sedulur papat. Selagi namanya jin, maka lama-lama ia akan menipu kita juga. Contohnya dalam ilmu terawangan, awal-awal betul, lama-lama maka akan meleset. Dalam menguasai khodam melalui perkelahian menggunakan ilmu khodam, itu tergantung kemampuan kita dalam wirid, tirakat, dan keyakinan. Apabila kita kuat dalam tirakatnya, maka kita akan dapat mendudukannya atau menang melawan khodam jahat tersebut. Itulah pembahasan tentang ilmu kejawen. Jadi intinya, sebelum kita mempelajari ilmu kejawen, meskipun ilmunya ilmu kejawen, ada baiknya kita pelajari dulu akidah kita, iman dan Islam kita diperkuat dan diperkokoh.
Selanjutnya kita akan membahas tentang ilmu hizib atau khodam ilmu hizib. Dalam ilmu hizib pun ada dua jalan. Satu jalan yang benar, Anda terima ijazah lalu amalkan wiridnya dengan cara tertentu, dan yang mana segala khasiat hanya dengan kelebihan ayat-ayat Quran dari hizib tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan kedua, Anda terima ijazah langsung dari guru, dan guru itu berkata kamu telah diberi khodam hizib nasr, hizib bahr, dan lain sebagainya, yang mana kelebihan itu sudah bersandar pada khodam dan bukan kelebihan ayat Al-Quran. Kebanyakan hizib merupakan amalan para wali. Untuk itu hizib diperuntukkan bagi orang yang ibadahnya sudah benar. Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu berkata, orang yang mengamalkan hizib-hizibku maka baginya berkewajiban melaksanakan ibadah seperti ibadahnya para wali. Kajian ini bukan untuk bahan perdebatan, cuma untuk menambah pengetahuan saja sedulur. Jadi mohon jangan berdebat. Setiap orang memiliki pemahamannya masing-masing, begitu. Jadi semoga bermanfaat. Dan yang terakhir adalah ilmu sihir. Ilmu sihir adalah keilmuan goib yang terkait dengan kegoiban dan perbuatan-perbuatan yang sangat ajaib dan di luar nalar. Dalam prakteknya, ilmu ini biasa digunakan untuk menciptakan kekuatan tubuh, menggerakkan benda-benda dengan tanpa disentuh, menghipnotis atau mengendalikan pikiran seseorang, mengelabui penglihatan atau pikiran seseorang, intuisi, halusinasi, dan halimunan, dan perbuatan-perbuatan ajaib seperti sulap. Seperti sulap ya, bukan ilmu sulap. Ilmu sihir ini sering disebut sebagai ilmu magic karena berhubungan dengan perbuatan-perbuatan goib, ajaib di mata umum. Sedangkan ilmu tenung adalah ilmu gaib yang digunakan untuk bertujuan negatif, yaitu untuk menguasai pikiran, kesadaran seseorang, atau untuk menyakiti, membunuh orang lain secara gaib. Itulah tadi pembahasan tentang ilmu kejawen beserta khodamnya, ilmu hizib beserta khodam ilmu hizibnya, dan juga ilmu sihir. Nah ini semoga bermanfaat ya pembahasan ini untuk semuanya. Yang penting pesan saya tidak menggurui siapapun, dan setiap orang pasti punya pemahamannya masing-masing. Jadi setiap pemahaman saya di YouTube ini tidak untuk diperdebatkan. Apabila teman-teman sedulur semua tidak sependapat dengan saya, tidak sejalan dengan saya, maka tidak perlu menjadi perdebatan dan tidak perlu menonton video-video saya. Baiklah, saya Ki Bagus Purbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.